Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dunur Safitri dari kelas 5 PIF dengan NIM 19 17 40 2155. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul jinayat, yaitu pembunuhan. Materi yang pertama yaitu pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Untuk materi yang kedua yaitu macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan atau musakol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh korban adalah orang yang baik. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Dan yang ketiga yaitu perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Untuk materi yang ketiga mengenai dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada 2 pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi SAW bersabda yang artinya, pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Materi yang keempat mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah pembunuh akan dikisos atau dimaafkan? Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diat kepada ahli waris korban. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah, atau
Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah karena telah melaksanakan kafarat atau akan disiksa di akhirat kelak? Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat mukhalado atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat mukhaladoh atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka, dalam tanda kutip itu keluarga terbunuh, menghendaki, mereka dapat mengambil kisos. Dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diat berupa 30 ekor jadah dan 40 ekor hilfah dalam hadis riwayat Tirmizi. Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya diat mukhaladoh bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga itu pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhaladoh, yaitu membayar diat mukhafafah dengan yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhafafah, yaitu denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat. Untuk materi yang kelima yaitu pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk materi yang keenam atau materi terakhir yaitu mengenai hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan
menyediakan azab yang besar baginya. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar seorang pun melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.